Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih, paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita boleh duduk dekat kaki Tuhan, mendengar, hearing, timbul iman, mendengar lagi. Ya, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya, kita ada di dalam bab 9 dari buku The Power of Right Believing. Ya, buku yang luar biasa. Ya, buku menurut saya sangat penting dan mendasar. Kita boleh menerima, menyerap kebenaran, kepercayaan yang benar, ya, kepercayaan yang benar, benar-benar percaya yang benar. Dan di bab 3 bab terakhir, ya, bab 7, bab 8, bab 9, benar-benar yang menjadi inti, ya, bahwa pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya. Itu absolut mutlak. Ya, jangan biarkan goyang lagi, saudara, karena itu benar-benar karya Yesus. Ya, karena itu benar-benar percaya benar. Kalau kita percaya benar, ya, mengalami kemerdekaan dari penghukuman tuh. Ya, judulnya kan, mengalami kemerdekaan dari penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman siapa dalam Kristus. Mutlak nggak? Mutlak. Absolut nggak? Absolut. Nggak pakai tapi-tapi, nggak. Teguh berdiri. Ya, kita dibebaskan benar-benar dari ketakutan, ya, fear, dari guilt, rasa bersalah. Hati nurani kita sempurna karena korbannya sempurna, sekali lagi. Dan dibebaskan dari adiktif, kecanduan, siklus kekalahan. Itulah makanya dikatakan right believing, percaya benar, pasti menghasilkan kehidupan yang benar. Itulah Injil yang diberitakan Paulus. Ada orang bilang gini, Paulus tuh hidupnya stres. Dia kemana-mana dikejar-kejar, dia ada penyakit lagi, dia di penjara. Hidupnya penuh ketakutan, penuh stres, penuh kekhawatiran. Siapa bilang? Rasul Paulus penulis dari 2/3 kitab-kitab, surat-surat di perjanjian baru. Dulu dia stres di bawah hukum Taurat, murid Gamaliel. Dia stres. Ya, buktinya di Roma 7 kan. Hukum yang mestinya memerdekakan aku malah membuat aku membangkitkan dalam diriku rupa-rupa tuh keinginannya tuh lust, ya, perjinahan bahkan tuh dia bilang. Dia sendiri yang bilang. Ya, saudara, jadi ini benar-benar memang paradoks. Tapi kalau kebenaran kini kita tangkap, gak banyak orang yang nangkepnya soalnya, saudara. Saya dengar kemarin, ya, pendeta yang terkenal lagi di YouTube sekarang, lagi terkenal. Dia banyak dikirimin orang sana sini, sana sini. Dia dengan gamblang bilang gini, siapa bilang dosa itu gak enak? Dia bilang gitu, ya. Nih, denger dulu, saudara, ya. Kita harus tahu bahwa dosa itu enak, katanya. Nah, kalau udah ngomong gitu, benar kata saya kan, hanya orang kasih karunia yang berkata dosa itu nggak enak, jelek, buruk, busuk, merusak. Tapi antidot dosa adalah kasih karunia. Nah, kalau dia bilang dosa itu enak, dia bilang harus tahu bahwa dosa itu enak. Makanya kita harus berjuang. Nah, bertekad. Larinya ke situ, saudara, masalahnya. Dan kita tahu tekad manusia pasti gagal. Perjuangan manusia pasti gagal. Ya, jadi beda pandangan, saudara. Ya, kita melihat atau dia melihat, pendeta ini melihat bahwa orang Kristen itu masih tetap seperti babi. Melihat dosa itu, ya, khususnya dia bilang perzinahan sih memang. Ya, pokoknya seperti babi lah. Babi lihat lumpur, ya pergi. Mau dimandiin gimana, ya pergi lagi ke lumpur. Karena nature dalamnya itu babi. Tapi saya sampaikan benar-benar, saya sampaikan, deklarasikan bahwa kita ini posisinya adalah sama seperti Yesus. Kedudukannya sama seperti Yesus. Kita ciptaan baru. Kita domba, dari babi dijadiin domba misalnya. Domba nggak suka ke lumpur, saudara.
Jadi posisi, sama-sama kata, posisi yang menentukan profesi. Ini ajaib, saudara. Powerful, makanya dibilang power. Ajaib pewahyuan ini. Karena sampai pengkhotbah YouTube yang terkenal, dan orang lebih senang yang denger yang begitu. Jadi menyulitkan bagi saya dalam tanda petik ya untuk menyampaikan kebenaran ini. Tapi ya bodoh amat lah. Ya kita, jadi ya kalau dia bilang, wah kalau makanya berzina, makanya istri itu harus berdandan. Jadi dia berdandan supaya suaminya jangan berzina gitu pemikirannya. Ya kita berdandan didandani, saudara. Hidup berkualitas, tubuh berkualitas, diberkati keuangannya, diberkati kesehatannya. Pilih yang mana? Demand, tuntutan, apa supply? Nggak ada campurannya, saudara. Nggak ada tengah-tengahnya. Makanya judul yang di bab 9 yang bagian 3 bab yang begitu luar biasa ini, sampai menurut saya penulis ini, Pastor Prince, memastikan gitu. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Saudara merdeka, hidup mengalami hidup kemerdekaan dari penghukuman. Penghukuman dan kematian itu sudah di belakang kita. Jadi makanya kita menerima gitu. Bahwa kalau orang bilang, gimana sih Pak? Kita bilang kudus, tapi kita masih bisa gagal. Oh, itu manusia lama saya, itu bukan saya. Ya kan, tapi Bapak minta ampun Pak, enggak. Itu manusia lama saya. Tetap kekeh itu apa ya? Teguh, berdiri. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Gimana sih kamu kudus? Kamu bilang kudus, gitu, hidup saleh tanpa berbuat kekudusan. Ya bilang lagi, gimana Yesus tanpa berbuat dosa, tidak ada dosa, tidak melakukan dosa, menjadi dosa karena kita. Kalau bisa menjelaskan itu, ya saya bisa jelaskan yang barusan ditanya, yang terakhir. Ya, agama itu, mau agama apa aja, saudara. Saya dengar kemarin, ya adalah pengkhotbah dari sepupu itu, kalau disebut sepupu ya, saudara tiri, ya, ampuni. Jadi kalau dia berdoa, ampuni saya dulu, ampuni dosa saya, ampuni dosa saya. Fokusnya dosa. Ya kan benar Pak, Tuhan Yesus suka ngajarin, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu sebelum Yesus mati di kayu salib. Jadi gimana dong Pak? Ya kita mengampuni karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Jelas supply-nya dari Tuhan. Ya kalau ampunilah kami, kejar-kejar dosa. Kita nggak percaya bahwa buku ledger kita, ledger minggu Jumat lalu kan, dengar ya, buku besar kita itu udah clean, bersih. Kita percaya karena itu kebenaran hadiah. Dilunasi oleh Tuhan, dilunasi overpayment. Ini benar-benar luar biasa, saudara. Tuhan tuh sangat tahu cerita saudara. Tuhan sangat mengenal saudara secara sempurna. Mengenal saudara dan saya secara sempurna. Artinya apa? Tuhan tahu semua kekurangan kita, semua kesalahan, semua kejatuhan, semua kegagalan kita. Dan Tuhan tetap mengasihi kita sempurna. Tuhan sempurna tahu, sempurna mengasihi kita. Itu kebenarannya. Tuhan nggak akan bilang, ya udahlah dosa, ya udahlah. Ya cincailah, udah. Bukan begitu. Tuhan perhitungan semua. Tapi di dalam tubuh Kristus. Amin. Ya, makanya Tuhan nggak lihat lagi dosa. Kenapa? Karena darah Yesus. Seperti orang Israel kan, Tuhan proteksi dia sempurna. Bukannya nggak ada kesalahan waktu kemah di padang gurun bentuk salib itu ya, yang seperti kita sering lihat. Perkemahan orang Israel seperti bentuk salib. Mau dikutukin sama Balaam, Bileam, Balak, Bileam, nggak mempan. Bukan karena mereka kebal dosa, bukan. Ya, proteksi Tuhan yang sempurna. Saudara mau diproteksi Tuhan sempurna nggak? Kalau mau, percaya, mengalami kemerdekaan dari penghukuman. Jadi gini ya,
Kalau yang pernah baca buku Destin Turin, ya akar terdalam tuh penghukuman gitu. Jadi kalau orang lihat, ya ini kenapa orang Kristen ya hidupnya kecanduan, ketakutan, miskin, penyakit, penyakit A, penyakit B, penyakit C. Ya wajar dong Pak, udah tua katanya. Ya teman-temannya pada datang kata orang. Ya. Teman-temannya apa penyakit maksudnya? Darah tinggi, darah rendah, gula darah, jantung, sumbat ini, sumbat kolesterol, ama ini. Wah, kalau ngomong, wah udah berapa ringnya, udah berapa, bukan ring cincin sebenarnya, di ring gitu. Itu yang menjadi ngomongan umum. Padahal tahu nggak yang terdalam itu apa? Penghukuman. Kita mengalih kemerdekaan dari penghukuman. Emang kenapa Pak? Ya kalau penghukuman menimbulkan ketakutan. Ada tuh kan, saya pernah cerita, hamba Tuhan, pendeta, udah tua, saya udah deket sini, udah jauh sini, deket sana, Mel, katanya. Om tiap hari nangis sama tante, nangis, minta ampun, minta ampun. Hidupnya penuh penghukuman. Nggak lama mati memang. Meninggal maksudnya. Ya saya juga ketemu orang-orang Kristen yang di masa tua. Kenapa ya? Padahal saya udah bilang loh, udah ikutin, deklarasikan. Tuhan Yesus sudah menang, Tuhan Yesus berperang. Ya dia ngomong satu bagian ini kebenaran, tapi ke bagian yang lain dia bilang, kenapa hidup saya sial? Hidup saya ini itu. Kenapa Tuhan izinkan saya penyakit A, penyakit B, penyakit C? Kenapa begini, kenapa begitu? Saudara, kita ini udah menikmati benar-benar ya kemurnian daripada Injil. Karena kalau dicampur, sekarang kita ngerti gitu. Kalau dicampur, ya balik lagi ke hukum Taurat masalahnya. Kayak susu kan, susu sebelanga kasih nila setitik katanya. Rusak semua. Balik lagi di bawah hukum Taurat. Makanya ada kisah di Alkitab itu jemaat Galatia. Balik lagi ke hukum Taurat, sampai Paulus greget gitu ya, Roh Kudus lewat Paulus bilang ini, kenapa nggak sekalian aja dikebiri semua? Karena mau mengikuti hukum Taurat, kekudusan karena sunat jasmani. Saudara pahami benar-benar. Ya, artinya kita nggak mau digoncangkan sama sekali. Ya, bahwa Tuhan itu nggak memburu dosa. Tuhan itu menebus. Absolut mutlak. Ya, inilah powerful, inilah power saudara memperoleh kepastian berkat juga. Ya, jadi dengan mengalami kemerdekaan dari penghukuman, kan nggak stres, nggak takut, nggak stres, nggak khawatir di bawah tanahnya tuh akarnya. Di permukaannya ya sehat saudara. Orang nggak stres ya sehat. Ya 99% kata kedokteran. Orang sakit ABC yang berat-berat juga karena stres. Karena kita stress free. Seperti yang saya tadi katakan, Paulus itu stress free. Bebas stres dia. Saudara jangan lihat sekelilingnya boleh gelap. Dianya nggak stres. Buktinya dia bilang bersukacitalah senantiasa. Senantiasa bersukacitalah dengan aku. Berucap syukurlah dalam segala hal. Apa dia lip service? Nggak mungkin, saudara. Tangkap kebenarannya. Makanya di permukaannya daunnya sehat, hijau, segar, berbuah, menghasilkan buah, indah. Amin. Ya, makanya saya bilang tadi, ini janji berkat. Nah, sekarang kita mau lihat kisah di bab yang ke-9 ini, bagaimana diceritakan tentang perempuan yang kedapatan, ya, kedapatan itu artinya tertangkap basah, sedang berzina, ditangkap sama ahli-ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam besar nih, bawa kepada Yesus di bait Allah. Ya, saya baca aja ayat 4-nya. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini sedang tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Artinya udah nggak bisa lari. Sedang berzina di kamar, dia ketangkap basah. Ya. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian
Apakah pendapatmu tentang hal ini? Ya. Jadi mereka mau jebak Yesus. Kalau dilepasin melanggar hukum Musa. Padahal katanya hukum Taurat Musa itu dari Tuhan sendiri. Ya Tuhan nggak mungkin melanggar hukum Musa, hukum Taurat, 10 perintah Allah. Tetapi Tuhan sedang memberitakan kasih karunia, mengabarkan kabar Injil, kasih karunia juga. Dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati katanya, si malakama. Itu pepatah aja. Jadi mereka mencoba menjebak dan Tuhan jongkok aja, berlutut, jongkok menulis di lantai bait Allah. Ya, dia menulis didesak-desak terus. Didesak-desak, ya. Gimana gitu, ya. Setelah didesak-desak, ya ayat 7-nya kan dibilang gitu. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Ya, jadi waktu Tuhan tulis dengan jarinya itu dia tulis hukum Taurat, 10 perintah Allah. Ya, dan berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Jelas, ya, hukum agamawi menuntut penghukuman. Ya, mereka dihadapkan sekarang sama Yesus dengan perkataan Yesus, yang nggak berbuat dosa, samit duluan. Ya, ketika mereka mendengar itu, dari yang paling senior, yang tertua, mereka pergi satu persatu. Udah pegang batu padahal, udah siap-siap ngerajam. Pergi satu persatu. Ya, dan Yesus berkata kemudian, ya, udah ngomong gitu, Yesus tulis lagi. Jadi soal nulis dengan jarinya itu hukum Taurat dihadapkan kepada Yesus. Tuhan yang nulis. 2 kali Tuhan tulis. Yang pertama tulis, ya, Musa turun, dipecahkan sama Musa. Kalau bahasa Inggrisnya bilang yang pertama-tama membreak the law, yang menghancurkan hukum Taurat, ya Musa yang bawa. Kenapa? Karena dia lihat orang Israel buat lembu tuangan itu, lembu emas. Marah dia, murka. Nah, naik lagi, sekarang buat lagi, Tuhan tulis lagi 2 kali. Jadi kalau, ya, seperti tadi pendeta tadi, yang menghadapkan hukum Taurat kepada Tuhan, Tuhan bilang saya yang tulis. Tuhan yang tulis pakai jarinya. Amin. Tapi siapa yang menggenapi? Itu persoalannya. Tidak ada satupun manusia yang bisa menggenapi selain Yesus. Salah satu, salah semua masalahnya juga. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman-Nya bilang gitu. Kalau Tuhan bilang semua orang, ya semua orang. Semua orang telah pernah pasti salah. Dan salah satu, salah semua. Ya, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Mereka mau menghukum, tapi nggak dapat. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang, yang nggak berdosa lempar batu pertama. Ya, ayat 11 ini baca sama-sama. Jawabnya, tidak ada Tuhan, kata perempuan itu. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Inilah judul bab yang ke-9. Kita mengalami, ya, kemerdekaan dari penghukuman ini. Kita tidak dihukum lagi. Aku pun tidak menghukum engkau. Inilah kasih karunia. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang di dalam Kristus. Kalau Bapa masih menghukum kita, berarti tidak adil kepada Yesus. Kok nggak adil, Pak? Ya iyalah. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, babak belur, hancur-hancuran gitu. Semua penghukuman kita, semua kutuk kita. Jadi kebenaran ini, ya, sampai hari ini puji Tuhan lah ya, puji Tuhan. Ya, kita nggak mau lagi digentarkan, digoyahkan oleh siapapun, oleh apapun. Untuk berdiri teguh di bawah kasih karunia. Saudara, saya ngomong belak-belakan. Saya kenal lah bapak-bapak yang mulai baca dengar Pastor Prin. Tapi
kadang-kadang kan gimana ngomong di tengah jemaat, di tengah orang banyak, yang sebenarnya nggak terlalu, atau nggak biasa lah mendengar yang seperti ini, radikal. Radikal bukan dalam konotasi negatif ya, atau hyper gitu, hyper peresio. Bukan dalam konotasi negatif. Karena nggak terukur aja itu kasih Tuhan, lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak ukur. Ya karena seperti skandal gitu. Masa orang berdosa? Masa orang berzina? Ngomong-ngomong ya, perempuan berzina ini kalau di Israel itu perempuan yang paling berdosa ya pezina. Kalau laki-laki yang paling berdosa ya pemungut cukai. Makanya Tuhan sering bilang pemungut cukai dan orang-orang berdosa duduk makan bersama-sama dengan dia. Itu skandal. Skandalous grace ya, kasih karunia yang skandal. Makanya jadi nggak mudah memang. Tapi kita harus teguh lihat gitu. Lihat memang benar-benar Tuhan itu tidak, ya saya berpikir dulu ya, kalau baca ayat-ayat ini. Nah kan Tuhan yang ngomong, yang nggak berdosa ambil batu sambit duluan. Berarti Tuhan Yesus minimal harus ambil 1 batu dong. Timpuk kayak biar pelan juga nggak apa-apa, pokoknya udah timpuk dulu. Enggak, ya kenapa? Aku pun tidak, katanya. Aku pun tidak menghukum. Pergilah dan janganlah berbuat dosa mulai dari sekarang. Nah, perempuan ini pergi, sama-sama kalian pergi, di empower. Ya tapi kita minggu lalu kita udah dengar ya, diberdayakan tuh jangan dianggap sebagai dikasih, ya udah kamu udah saya kasih kekuatan ya, urus sendiri. Bukan. Diberikan Yesus, ya kuasa Yesus gitu. Saudara saya itu diberikan kuasa Yesus. Buktinya apa, Pak? Ya buktinya kita dimeteraikan Roh Kudus. Yesus itu ada di dalam kita. Tapi dia bekerja dari dalam keluar hanya kalau kita percaya benar gitu. Kalau percaya salah, sama aja seperti tadi pendeta tadi. Makanya saudara, dosa itu enak. Saudara harus tahu bahwa dosa itu enak. Saya kadang-kadang mikir, katanya dia nuduh orang yang percaya grace kayak kita ini izin berbuat dosa. Tapi yang bilang dosa enak kan dia. Apa dia sanggup gitu melawan dosa? Alkitab saya membuktikan tidak ada seorang pun. Malah Paulus bilang, jangan berzina, jangan berzina. Dibangkitkan dalam dirinya malah berzina. Saudara mau percaya yang mana? Makanya, saudara harus berusaha. Harus menang atas dosa, harus bertekad. Kayaknya keren ya. Tuhan gak terpesona. Sama aja kayak Petrus. Tuhan, pokoknya aku tidak akan meninggalkan kau. Aku mati bersama-sama dengan kau. Tuhan bilang terus-terus, ayam gak kokok terus hari ini. Pagi ini, sebelum kau menyangkal aku. Gak cuma sekali, 3 kali. Dia menyangkal dan mengutuk Yesus. Itu manusia. Enggak, saya gak kayak gitu. Ya sama aja. Petrus juga bilangnya begitu. Bahkan Paulus lebih jelas lagi bilang, dosa malah membangkitkan dalam diriku rupa-rupa percabulan. Makanya power itu kemerdekaan dari tidak ada penghukuman. Ya, yang hanya di dalam Roma 7 ayat 8 tuh dibaca ya. Tetapi dalam perintah dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati, ya. Kuasa dosa dan hukum Taurat tuh. Di ayat yang lain bilang gitu. Jadi dosa itu tanpa hukum Taurat nggak ada powernya, mati. Nah, kita di bawah kasih karunia nggak di bawah hukum Taurat, saudara. Mati nggak dosa? Mati. Kan orang masih mau di bawah hukum Taurat, itu sama aja ngumpanin dosa supaya hidup. Gimana Pak? Pusing Pak. Makanya jangan ikutin cara dunia. Sadar dosa, mesti tahu dia mesti tahu dosa, dia mesti tahu. Bukan kita nggak ngajarin ini baik, ini buruk ya saudara. Maksudnya gini, kita ajarin anak kita gitu ya. Ini tontonan bagus, ini jelek ya kan. Janganlah, nggak usah.
Ya kan? Silakan aja. Tapi yang membangkitkan dibilang ya, rupa-rupa las atau perjinahan itu, Paulus sendiri bilang, hukum Taurat. Jangan. Malah mau. Wah, aku manusia celaka, kata Paulus. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh celaka ini? Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah, sebenarnya syukur. Sekarang tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Jadi jalannya apa? Antidotnya apa? Tidak ada penghukuman dalam Kristus. Praktisnya gimana Pak Melki? Makanya kita sering baca press report. Yang kecanduan, yang terikat rokok, zina, pornografi, semua yang buruk. Tuhan, saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna karena korban yang sempurna. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Saya terima kebenaran hadiah. Saya terima unmerited favor. Saya terima Yesus telah menanggung hukuman atas dosa saya di kayu salib. Sekali lagi, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ya, itulah kuasa untuk pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau yang tadi hukum Taurat, ya Pak, kalau hukum Taurat tuh dia udah hampir dirajam tuh, pasti nggak buat dosa lagi. Bukan nggak buat dosa lagi, dia pasti mati udah. Mati, saudara. Dia udah pikir gini, mati saya sekarang, udah kedakap basah kok. Ya, dosa. Jadi hukum Taurat itu nggak memberi hidup. Nanti kita baca ya, kita terusin aja dulu. Jadi kita semua udah berdosa, udah gagal, ya. Absolut mutlak hanya kasih karunia, saudara. Hukum Taurat tidak bisa menghukum kita lagi saat ini. Ya, tidak bisa menghakimi, tidak bisa menghukum kita, tidak bisa membunuh kita. Kenapa? Ya, minggu lalu kita udah dengar ya. Atau dibuka aja deh Kolose 2. Sudah dipaku tuh surat hutang. Ya, Kolose 2 ayat 13-15. Mati mestinya. Kamu juga meskipun dulu mati oleh pelanggaranmu, seperti tadi perempuan kedapatan berzina. Oleh karena tidak disunat secara lahiriah, nggak ada perjanjian sunat, ya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Sudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Udah jelas. Clear. Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Katakan segala. Ayat 14. Caranya gimana Tuhan? Buktinya apa? Menghapus surat hutang. Ya, bahasa surat hutang itu handwriting of ordinance. Jadi yang tadi ditulis sama Tuhan tuh dihapus tuntutan itu, ya. Dengan cara apa? Ya, sebelumnya apa kan? Mendakwa dan mengancam kita. Ancaman dakwaan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi kalau iblis masih mendakwa, dosa lu, salah lu, jatuh lagi lu, apaan lu? Tuh iblis lihat tuh di kayu salib. Sudah dipakukan. Makanya dikatakan ayat 15-nya, ya, ia telah dilucuti. Nggak punya power lagi. Ya, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa menjadi mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Diarak-arak dia tuh kan. Waktu minggu lalu, Jumat lalu kita dengar, diarak, udah dirantai, udah dilucuti, nggak pakai sandal tuh ya. Jadi kalau tawanan itu kalau diarak-arakan Romawi itu dalam kemenangan peperangan, ya yang kalah itu dirantai, diludahin, disambitin telur busuk, dilucuti, nggak pakai kasut, saudara. Jadi nggak boleh lari dia, dirantai semua, diolok-olok gitu ya. Jadi iblis nggak bisa olok-olok kita lagi, saudara. Ya, jadi jangan pernah percaya nih poinnya. Tapi itu Pak, buktinya tuh pendeta, kena kanker darah. Tuh beritanya ada, tuh orang Kristen, polisi bunuh polisi di rumah polisi. Tuh ini begini, ini begitu. Tuh ada yang memperkosa, ada yang begini. Kita bingung kan? Seolah-olah, lah, ini yang ditawar, yang dipermalukan siapa ini? Katanya kita yang menang, kita lebih daripada pemenang. Kita diarak-arakan tuh yang menang gitu, yang ada peraja.
Musuhnya kan iblis. Kenapa jadi orang Kristen dipermalukan? Pasti ada yang something. Why? Kenapa? Cuman salah percaya, saudara. Ketika dituduh, diterima. Ketika didakwa, diterima. Surat utang dikasih, diterima. Tuntutan-tuntutan, diterima. Daging muncul lagi. Ya, saya percaya tuh polisi Kadif Propam juga bingung. Kenapa ya? Hari ini saya di sini berkuasa, kaya, raya, semua tunduk. Besoknya jadi pesakitan. Saudara, memang ada restorasi kalau dia mengerti apa yang Yesus sudah bayar di kayu salib sebenarnya. Tapi siapa yang mau percaya berita yang seperti ini, saudara? Ada tuh dulu yang saya kenal ya. Dia ketangkep itu karena dia bawa beberapa gram narkoba di Singapura. Di Singapura kalau kena narkoba pasti hukuman mati, saudara. Dia bisa bebas. Hanya karena apa? Karena di penjara itu dia mendengar kabar baik. Dia mendengar Injil kasih karunia. Dia bilang, Tuhan, betul. Saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Sebagaimana Engkau di surga, demikian saya di bumi. Kok bisa ya, Pak? Ya nggak tahu. Udah digramin, gramnya itu pas masuk hukuman mati. Ketika digramin kedua, lebih rendah. Ya, Tuhan bisa memerdekakan, Tuhan bisa membebaskan, Tuhan bisa merestorasi. Ya, pengampunan bahkan dan kesembuhan itu berjalan beriring, saudara. Sama-sama katakan pengampunan dan kesembuhan berjalan beriringan, bersamaan. Jadi kayak tadi di masa tua orang Kristen udah makin tua, aduh sakit-sakitan. Pak Melki, saya doain, saya mau ibadah, tapi saya mau bersekutu, saya rindu, tapi saya sakit-sakitan, saya stres, saya gini, saya gitu, saya gini. Kalau dia ngomongin tentang kebenaran, udah tahu. Saudara, dengar terus sebenarnya. Ya, banyak orang jadi tua, rapuh, sakit-sakitan, dirampok, dirongsok, dan orang bilang gini, wajar dong Pak Melki, memang kita udah tua, kita masih begini, tuang-tuang kita pasti sakit, kita pasti Alzheimer. Ada orang spesial ngomong gitu ya, ini saya udah lupa, ini saya udah begini, ini saya udah begitu. Sementara saudara saya memiliki tubuh berkualitas, saya memiliki hidup berkualitas. Tuhan ada gembala saya, membimbing saya nggak kurangan suatu apa-apa yang baik dari Tuhan. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Saudara, itu harta saudara. Nggak bisa, Pak. Ya masa dimudahkan lagi? Nggak bisa, Bu atau Pak. Saya dipuaskan mulut saya dengan goodness, dengan kebaikan, sehingga masa muda saya diperbarui seperti pada burung rajawali. Saya berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Wah, Bapak ngomong gitu, nanti jemaat Bapak pasti kecewa tuh. Kenapa? Ya dia udah banyak yang tua kan jemaat Bapak. Nanti sendi-sendinya udah pada sakit, keropos. Wah, kecewa tuh. Enggak. Saya percaya firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah, semangat yang tidak patah tidak mengeringkan tulang. Dia olinya dimunculin lagi. Gimana? Ya rohnya menyala. Kenapa? Karena kita dengar kabar baik. Ya jadi, saudara simpel ya. Kalau saudara dengar orang Kristen atau lihat, ya banyak orang nantangin gitu soalnya. Buktinya Pak, Bapak ngomong ini di awang-awang. Kebenaran dibilang di awang-awang. Kenyataan Pak, kenyataan. Kenyataan pasti bolak-balik atau percampuran. Entah dia bilang Yesus menyembus dia. Entah dia bilang bilu-bilu Yesus menyembuhkan. Dia bilang amin kalau saya doa begitu. Entah dia bilang penyakit dari Tuhan. Entah dia bilang saya stres nih. Kenapa nggak lempar sama Yesus? Pak Melki nggak ngerasain sih. Ya, Tuhan nggak bilang. Kecuali umurnya udah 70 ya, Mel, nggak bisa nih. Dimudahkan lagi nggak bisa. Loh. Memang saya selalu bilang sama teman-teman juga.
Kadang-kadang orang lebih menghargai kesehatan, kesembuhan ketika dia sakit. Tapi jangan nunggu sakit, saudara. Kenapa penyakit kita udah ditanggung Yesus? Bener, Pak? Bener. Semua nggak? Semua. Diampuni segala dosanya, disembuhkan dari segala penyakit. Ayatnya bilang begitu. Ya itu ayat, Pak. Tapi kenyataan, balik lagi. Jadi gimana? Emang Pak Melki nggak pernah sakit? Saya bilang, saya sakit aja, saya bilang kok. Kristus adalah kesehatan saya. Kristus adalah kekuatan saya. Saya berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ingat umur, Pak. Bodoh amat. Tuhan gak bilang gitu. Dengan panjang umur, ku kenyangkan engkau. Kalau kita disuruh ingat umur. Amin. Ya, Yesaya 53 ayat 5. Kan terkenal lagi ya. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan, ya. Yesua bagi kita ditimpakan kepadanya. Tertikam, diremukkan, diganjar, semua ditimpa kepada Yesus. Dan kemudian buat kita, dan oleh bilur-bilurnya ini kita menjadi sembuh. Telah sembuh bahkan. Mazmur 103 ayat 1-3. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia puji, ya, grateful kalau kita terima kasih karena ini. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Terus 2, pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah lupakan segala benefits-nya, ya, kebaikannya. Saudara, simpel ya. Saya hafalin loh ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan semua keuntungannya. Melki, jangan lupakan semua keuntungannya. Apa nomor 3? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara terima dulu dong. Syaratnya gini, syaratnya bukan saudara yang bikin, Yesus yang selesaikan. Tapi jangan bilang ini, ya tapi nggak bisa Pak, nggak bisa, ya nggak bisa ya nggak dapet gitu aja. Salah sendiri, mau Kristen nggak? Ya mau Kristen, mau pendeta, mau pangkat berapa, kalau dia tepis kebenaran ini, ya nggak mengalami kemerdekaan dari penghukuman tadi. Ya penghukuman tetap nyamperin aja, menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi tebus dari segala kerusakan, dimahkoti favor dan kelembutan, mulutnya dipuaskan dengan goodness, sehingga masa mudanya diperbaris pada badung Raja Wali. Ya nggak lupa. Tuhan bilang jangan lupa, ya jangan lupa. Kalau sampai ayat 5 ya, tadi minimal gitu ya. Kan berjalan beriringan. Jadi kesadaran segala dosa diampuni, kita disembuhkan dari segala, sama-sama dengan segala. Jadi obat segala obat untuk tubuh saudara, saudara terima, tidaklah ada lagi penghukuman. Kata siapa, Pak? Ya kata firman. Amin. Ya, benefit. Makanya saya selalu bilang benefit, keuntungan, benefit, keuntungan. Oh, ini mah nggak bener nih. Ya nggak bener gimana? Dikasih keuntungan mau rugi? Nggak ada yang mau rugi sebenarnya. Tapi orang Kristen kadang-kadang saya garuk-garuk kepala gitu. Dikasih keuntungan sama Tuhan karena Tuhan kerjakan di kayu salib. Dia bilang nggak boleh begitu. Matius 9 ayat 2-6. Maka dibawanya lah kepadanya seorang lumpuh baring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah. Nah, itu cuma gitu kan. Saudara mau percaya apa nggak percaya, ya terserah. Hai anakku, dosamu telah diampuni. Orang dibawa orang lumpuh, kenapa Tuhan urusan dosa? Ya karena Tuhan tahu, Tuhan yang firman, diampuni segala dosanya, disembuhkan dia dari segala penyakit. Komplain orang. Ya, tapi saya udah nggak mau baca lagi yang komplain-komplain. Ayat 6 langsung. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya, dosa ada. Tapi Tuhan mengampuni. Tidak ada lagi. Di mata Tuhan nggak ada. Karena darah. Lalu berkata dia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Sembuh, disembuhkanlah dia. Amin. Ya, jadi pengampunan dan kesembuhan berjalan beriringan. Ya. Segala dosa kita sudah diampuni, ya. Oke.
saya baca kesaksiannya, ya, kesaksiannya. Saya ingin menceritakan Anda sebuah kisah yang luar biasa dari Pat dari Ohio, ya, tulis email. Perubahan-perubahan luar biasa dalam hidup saya telah dimulai sejak saya menerima kebenaran-kebenaran yang Anda ajarkan. Kebenaran apa? Kebenaran hadiah. Kini saya bersuka cita dan menghargai hidup. Belum pernah saya alami sejak remaja. Dan saya sudah berusia 50-an tahun sekarang. Saya memiliki damai sejahtera yang memenuhi setiap bagian hidup saya. Dan dalam kehidupan saya sebagai orang tua, dalam keuangan, dalam kesehatan. Ya. Semula ketika saya mulai mendengar Anda, saya tidak percaya apa yang Anda ajarkan mengenai kekudusan, berkat, dan kebenaran melalui iman hanya dalam karya Yesus yang paripurna atau yang sempurna. Saya terbaring sakit, ya, saya terus-menerus menonton acara Anda karena saya tidak mampu berbuat apa-apa. Anda melengkapi ajaran-ajaran Anda sampai kepada ayat-ayat dan bukti dari perjanjian lama. Ya, Pastor Pin, perjanjian lama menyingkapkan perjanjian baru, ya, atau perjanjian lama itu rahasia, ya, tersembunyi buat perjanjian baru, tapi perjanjian baru menyingkapkan, ya, begitu ya. Saya mulai menyadari bahwa ajaran Anda itu benar. Saya mulai membaca Injil beserta surat Paulus dengan pikiran yang telah dicerahkan dan mampu melihat dengan jelas bahwa Anda tengah menyajikan Injil. Begitu saya menerima pengajaran ini, kondisi fisik saya mulai bertumbuh. Tadinya saya menderita cedera tulang belakang, cedera lempeng sendi, tidak ada obatnya. Dokter spesialis ortopedi menolak mengoperasi, kecuali ada bagian tubuh saya mengalami kelumpuhan yang lazim terjadi. Lazim dia bilang. Saya mengalami rasa sakit dan tidak mampu berbuat apapun selama lebih dari 2 tahun. 2 tahun, saudara. Sejak menerima pengajaran Anda, saya telah mampu menggerakkan tubuh dan sebagian besar rasa sakit yang luar biasa itu perlahan mereda. Kini saya mampu bersantai, percaya diri sekaligus yakin dan percaya pada kehendak, kuasa, dan kasih karunia Tuhan menyembuhkan diri saya. Ini adalah sebagai hasil iman yang bertumbuh, penghapusan penghukuman, pemahaman tentang perjamuan kudus, kesadaran kasih Tuhan meningkat bagi saya. Saya pun terbebas dari kebiasaan merokok selama 10 tahun. Saya terbiasa merokok pada malam hari sebelum tidur untuk menenangkan saraf saya. Sudah bertahun-tahun saya mencoba menghentikan kebiasaan buruk ini, tapi saya tidak bisa. Saya selalu merasa bersalah karena kelemahan ini. Namun begitu menyadari Tuhan mengabaikan kelemahan saya dan bahwa Ia menerima saya apa adanya dan tetap memberkati saya melepaskan seluruh kekhawatiran dan pergumulan saya atas kebiasaan itu. Saya mulai mengalami damai sejahtera dan ketenangan. Beberapa bulan kemudian, saya mampu berhenti merokok. Rasanya seolah kebiasaan merokok itu dilepas dengan sendirinya dari hidup saya, seperti jatuh dari diri saya. Copot, ya, nggak ada cantolan dosa. Saya tahu bahwa itulah Roh Kudus yang bekerja untuk menyempurnakan saya, menganugerahkan kuasa untuk tidak lagi merokok. Sungguh hidup saya sudah diubahkan. Injil ada sesuatu yang sangat dibutuhkan dunia ini. Saya telah menjadi orang percaya lebih dari 25 tahun. Tetapi belum pernah mendengar Injil itu diajarkan seperti yang Anda ajarkan. Terima kasih atas semuanya. Teruslah menyadarkan dunia akan kasih dan kasih karunia Tuhan, serta pengharapan akan keselamatan, berkat, dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Hanya menerima Injil, saudara. 2 ayat terakhir, ya. Jadi yang memerdekakan kita itu bukan hukum Taurat, tetapi hukum Roma 8 ayat 2. Kita baca tadi, ya. Sekarang tidak ada hukuman dalam Kristus. Ayat 2-nya bilang gini. Ayat 2. Roh, nah ini bahasa Inggrisnya bilang the law of the spirit of life. Ya, roh yang memberi hidup. Ya, jadi hukum roh yang menghidupkan, ya, yang memberikan zoe. Itu bukan hukum Taurat, saudara. Hukum roh yang menghidupkan. Ya, yang telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena kejatuhan Adam masuk hukum dosa. Ya, karena dosa ada penghukuman, ada ketakutan tadi, ada kecemasan, kekhawatiran, hukum maut, sampai orang sakit, sampai mati, gitulah gampangnya. Tapi kita menerima apa? Yang memerdekakan apa? Yang memberikan kita dari penghukuman? Sama-sama katakan, hukum roh yang menghidupkan. Jadi bukan mematikan, jelas ya. Roh Kudus menghidupkan. Bukan bikin penyakit, bukan berikan kemiskinan. Menghidupkan, hidup yang berkualitas. Ayat terakhir, Yakobus 1 ayat 25.
Nah, ini hukum apa? Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ya. Ini hukum yang sempurna yang memerdekakan orang. Bahasa Inggrisnya bilang apa? The perfect law of liberty. Nah, gampang ya, the perfect law of liberty. Jadi hukum roh yang memerdekakan, yang memberi hidup tadi adalah hukum yang sempurna yang memerdekakan. Ya, itulah kasih karunia. Pak, itu hukum juga, Pak. Berarti ada tuntutannya. Tuntutannya di kayu salib oleh Yesus. Kenapa jadi hukum juga, Pak? Karena ada legal standing yang sah. Tuhan nggak main hapus dosa aja. Udah, saya hapus deh, neraka saya matiin. Bukan. Tuhan memperhitungkan semua dosa kita, saudara dan saya, sampai sedetil-detilnya, sampai semuanya total, komplit, dan ditimpakan kepada Yesus. Makanya disebut the perfect law of liberty. Jadi, saudara, di bawah hukum apa? Hukum kasih karunia. Hukum roh yang memberi hidup, hukum roh yang memerdekakan, ya. Ya, hukum yang sempurna yang memerdekakan. Kita terus and continuous in it. Terus. Apa itu isinya? And is not the forgetful hearer and but doer of the work. Jadi kalau orang bilang, iya itu iman tanpa perbuatan. Di Yakobus kan tentang itu kan. Don't be a forgetful hearer. Makanya dengar terus. Lama-lama ngelotok tuh, nggak ada yang bisa curi lagi. Ngalir di darah kita. Itulah makanya dikatakan iman tanpa perbuatan. Nah, perbuatannya tuh doer of the work, jangan lupa gitu. Kalau orang tuntut, nggak bisa, iman tanpa perbuatan mati, Pak. Iman perbuatan mati. Pertanyaannya, perbuatannya apa? Don't be a forgetful hearer gitu, ya. Jangan jadi orang yang dengar seperti lihat di kaca, terus sebentar lupa lagi. Jangan lupa, saudara udah dimerdekakan dari penghukuman gitu. Penghukuman kematian sudah di belakang. Absolut mutlak, jangan lupa. Jangan sebentar nanti dengar, nanti kata orang lain, nih ayatnya bilang gini nih, kamu dituntut gini. Terus kita udah goyah lagi. Ya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perbuatannya apa? Jangan lupa. Saya menyampaikan ini perbuatannya itu, worknya apa? Jangan lupa ya bahwa segala dosa kita sudah diampuni. Kita dibenarkan sepenuhnya. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wow, Pak, saya hidup dengan penuh penghukuman, dengan penuh dakwaan, dengan penuh ketakutan, kekhawatiran. Saya mendengar kabar baik nih, Pak. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara ikuti saya berdoa. Terima Yesus. Katakan sama-sama saya nih. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat saya. Dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menempatkan saya bersama-sama dengan Yesus. Itulah posisi saya. Posisi yang menjamin provisi atau penyediaan. Saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Dosa tidak berkuasa lagi. Ya, hidup saya memiliki tubuh yang berkualitas, hidup yang berkualitas. Kualitas jenis Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.